Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Bu. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat ikut pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan doa Saraswati Puja. Silahkan kalian mengambil posisi yang nyaman. Cakupkan kedua tangan di depan dada dengan sikap Amustikarana. Marhaini, silahkan memimpin. Sebelum kita memulai, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sekarang saya meminta. Om Prana Dewi Saraswati, Wadi Berwajini Wate, Dinamo Wisrewati. Berdoa kita. Makasih Marhaini sudah memimpin teman-temannya untuk melakukan doa. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi pada materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan budaya hidup sehat. Siapakah yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Apa itu hidup sehat? Ayo Maita, apa hidup sehat Maita? Hidup yang terbebas dari segala problem, entah itu jasmani maupun rohani. Oke, hidup yang terbebas dari segala problem, baik itu problem jasmani maupun rohani. Jadi dalam kehidupan kita itu kita tidak boleh tertekan karena itu akan mengakibatkan problem mental kita atau problem rohani, dan kita juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat agar kita mampu menyeimbangkan kesehatan jasmani. Nah, pada tujuan pembelajaran pagi hari ini, jadi di situ Ibu akan menyampaikan tentang budaya hidup sehat dari sudut pandang Kitab Suci Weda. Nah, sebelum kita lanjut, nanti anak-anak jangan lupa untuk mengisi absensi pada Google Form yang sudah disediakan di classroomnya masing-masing. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu anak-anak dapat menguraikan budaya hidup bersih dan sehat dari sudut pandang Kitab Suci Weda. Yang kedua, anak-anak dapat menerapkan budaya hidup bersih dan sehat dari perspektif Weda, dan tentunya tidak lupa Ibu akan menyampaikan KKM yang sudah ditetapkan di sekolah harus kalian penuhi ya. Jadi sekarang kita lanjut pada video pada pagi hari ini. Silahkan disimak anak-anak videonya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke.
Ya, sudah bisa menyimak videonya, Nana? Sudah. Nah ya. Sudah. Sekarang kita lanjut pada review video tersebut. Apakah ada yang ingin menceritakan kembali isi video atau film pendek tersebut? Ada yang ingin menceritakan kembali? Ayo Dini, ceritakan Din. Ya. Jadi di video tersebut itu kayak dia ya kena apa sih? Organ-organnya itu udah capek gitu loh Bu sama kebiasaannya yang dia lakukan gitu. Terus didukung lagi sama dia sering ngerokok, pola makannya nggak teratur. Sama tadi saya lihat kayaknya itu di awal dia bangun tidurnya itu kayak kepaksa gitu. Jadi dia kayak kurang tidur gitu loh Bu. Otaknya capek. Oke. Terus, nah dari pendapat Dini tadi, dari ceritanya Dini, apa hubungannya dengan budaya hidup sehat? Jika dihubungkan dengan budaya hidup sehat, apa hubungannya? Siapa ya? Ayo siapa? Saya Ya, Dini mau jawab lagi. Jika dihubungkan dengan budaya hidup sehat, gimana Din? ya itu ya kan kalau pola makan yang nggak teratur tentu mempengaruhi kondisi tubuhnya dia gitu. Oke, jadi dari Bisa jadi sakit. Iya, jadi bisa jadi sakit ya. Nah, bisa nggak anak-anak tunjukkan pada bagian mana sih yang mengakibatkan penyakit itu? Pada bagian yang mana tadi? Dia Pada bagian video yang mana yang bisa mengakibatkan pengaruhnya terhadap tubuh yang tidak sehat? Waktu dia ngerokok. Sudah ngerokok, terus Waktu dia ngerokok bisa menyebabkan penyebab. ya, waktu dia merokok, waktu dia makanannya hanya makanan. Knalpot. Oh iya, waktu nyedot knalpot. Prema bener-bener ya. Benar-benar saya nyedot knalpot ya Prem ya. Ya, benar memperhatikan kamu berarti di sana. Ya, jadi saat dia merokok, saat dia mencari kenikmatan dari tempat yang lain, terus juga makan makanan yang makan makanan yang Kurang sehat. Iya, kurang sehat karena semua itu fast food, semuanya yang dia makan tanpa adanya sayuran. Nah, itu inti dari video tersebut ya. Nah, sekarang permasalahan apa yang bisa kalian temukan atau kalian tunjukkan dalam video tersebut? Apa permasalahan yang biasa kalian temukan? Tadi Meta bilang saya sudah menemukan permasalahannya, Bu. Permasalahan apa yang kamu temukan, Met? Video. Iya, dari video tersebut permasalahan apa yang bisa kamu temukan? Itu orang yang ada di video itu dia nggak menerapkan pola hidup sehat. Oke, pintar, good job Meta. Jadi orang yang ada di dalam video tersebut tidak menerapkan pola hidup sehat. Nah sekarang bagaimana? Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Bagaimana cara mengatasinya? Yang lain jawab dong. Menerapkan pola hidup sehat. Rokok. Jangan merokok, menerapkan pola hidup sehat. Mungkin ada yang lain. Makan Aris, makanan Aris. bergizi. Coba Makan saya, makanan yang bergizi. Bu Guru pengen dengar suaranya Aris. Bagaimana cara kita menerapkan mengatasi permasalahan tersebut, Aris? Berhenti merokok. Terus, Makan teratur. Tidur juga teratur. Makan makanan yang bergizi. oke. Jadi
ada beberapa cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ya. Salah satunya adalah kita harus makan makanan yang bergizi. Kita tidak boleh begadang, ya, tidur teratur. Nah, terus berhenti merokok. Akibatnya sudah, ya kalian sudah tahu akibatnya tadi seperti apa. Organ yang ada di dalam tubuh kita menangis, semuanya berteriak-teriak jika kita tidak melakukan budaya hidup bersih dan sehat, ya. Nah, sekarang Ibu kita lanjutkan lagi. Nah, budaya hidup bersih dan sehat dalam sudut pandang Kitab Suci Weda. Kemarin Ibu sudah jelaskan di pertemuan pertama. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 9 dijelaskan bahwa tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan atau dibersihkan dengan kebenaran, jiwa manusia dibersihkan dengan ilmu pengetahuan, dan akal atau budi manusia dibersihkan dengan kebijaksanaan. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini, kita bisa melihatnya, ya, kita bisa melihat tubuh kita. Nah, tubuh kita yang terdiri dari unsur panca mahabhuta ini kita bisa melihat. Kita bisa membersihkannya dengan air, berarti kita harus mandi. Oke, kita harus mandi. Rajin-rajin mandi. Terus pikiran kita, ini berarti secara rohani dibersihkan dengan kejujuran atau dengan kebenaran. Jiwa juga dari segi rohani juga harus dibersihkan dengan ilmu pengetahuan. Itulah gunanya kita belajar. Semakin kita belajar, maka semakin kita akan menambah pengetahuan. Akal, budi dibersihkan dengan kebijaksanaan. Kita sebagai manusia dilahirkan paling sempurna karena kita memiliki akal, kecerdasan. Maka kecerdasan itu harus bersih dengan kebijaksanaan yang kita punya. Nah, itu yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109. Ya. Nah, sekarang di dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari pengaruh kemahakuasaan Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, jadi kita hidup itu kita masih tetap, ya, tidak terlepas dari pengaruh kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, dalam ajaran agama Hindu, kemahakuasaan Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa itu terdiri dari dua aspek, yaitu aspek nyata atau yang disebut dengan aspek skala dan aspek tidak nyata atau aspek niskala. Nah, aspek skala atau aspek yang nyata yaitu sesuatu yang langsung dapat kita lalui, ya, atau dapat kita lakukan dari hasil pikiran kita yang juga menghasilkan emosi dan perilaku yang kemudian kita dapat rasakan melalui panca indera. Nah, yang kedua, aspek niskala. Nah, aspek niskala ini adalah aspek yang meyakini terhadap ajaran agama yang mempengaruhi ketentraman batin, jiwa, dan keadaan rohani, pikiran dan akal yang diperoleh dari upaya melaksanakan ajaran-ajaran Weda. Nah, aspek niskala ini adalah aspek yang sangat diyakini dan sangat kuat dengan keberadaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kemarin Ibu mencontohkan, ya, minggu lalu apa yang Ibu contohkan pada PHBS di tempat umum? Ayo, minggu yang kemarin yang Ibu contohkan kepada anak-anak PHBS di tempat umum di mana? Di pura. Di pura. Nah, inilah hubungannya. Hubungannya adalah aspek secara niskala. Di saat kita bersembahyang dengan tempat yang nyaman, pura yang bersih, ya, pura yang rindang, maka kita akan menemukan ketentraman jiwa.
kita tidak akan terusik. Aduh cepetan yuk, cepetan kita selesai sembahyang, sudah bau nih sampahnya di mana-mana. Nah, itulah dari aspek niskala. Jadi Ibu menekankan kemarin pada kebersihan di pura ya, untuk ketentraman jiwa kita. Nah, inilah dua aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia, aspek skala dan aspek niskala. Nah, sekarang kemarin juga sudah Ibu sebutkan pengertian hidup sehat dalam Ayurveda. Siapa yang masih ingat? Saya. Oke, Meita lagi? Yang lain ada? Oke, Meita, gimana? Keselarasan antara jiwa, tubuh, dan pikiran seseorang dalam hidupnya. Oke, keselarasan antara jiwa, tubuh, dan pikiran seseorang di dalam hidupnya atau harmoni. Nah, sekarang ya, Siva hidupin kameranya. Menurut Siva, bagaimana keselarasan itu terjadi di dalam diri manusia? Siva? Menurut Siva, bagaimana keselarasan antara tubuh, jiwa, dan pikiran itu berada dalam diri manusia? Akan membuat manusia itu menjadi seperti apa, Siva? Hidupin mouse-nya, hidupin mood-nya. Seperti kalau misalnya keselarasan jiwa, pikiran, dan gini tuh, itu bakal jadi kita tuh seperti misalnya kita tuh rajin olahraga, habis itu kita juga berpikir ke arah yang positif, kita tuh bisa menjadi manusia yang bahagia gitu loh, tidak ada masalah itu jika terjadi keselarasan antara rohani dan jasmani. Oke, bagus sih Pak. Kasih plus buat si Pak. Oke, jadi keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, jadi tadi Siva menyebutkan saat kita berolahraga, Bu Guru, kita akan mendapatkan hal-hal yang positif sehingga kita akan menjadi bahagia, kita menjadi senang. Nah, itu akhirnya terjadilah keselarasan. Jadi keselarasan di tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Ya, itu jika menurut Ayurveda. Jadi disebutkan bahwa harmoni atau keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Nah, di saat kalian sekarang ada yang ngantuk atau enggak? Ayo semangat. Jangan ngantuk. Semangat ya. Tuh Siva udah senyum-senyum dia. Jadi di sini di saat kita semangat, maka di situ dalam wajah kita akan terpancar hal yang bersifat positif. Muka kita akan terlihat kok berseri-seri, tidak terlihat bakalan murung. Ya, jadi tetaplah kita semangat dalam melakukan segala aktivitas yang kita lalui. Ya. Nah, ini pengertian hidup dalam Ayurveda. Sekarang, upaya menjaga kesehatan di dalam Ayurveda. Nah, jadi ada 3 hal yang wajib dilakukan dalam menjaga kesehatan di dalam kitab Ayurveda. Nah, kitab Ayurveda ini adalah salah satu kitab yang berisi tentang pengobatan di dalam pandangan itu. Nah, di sini di dalam kitab Ayurveda ini kita diajarkan untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Ada 3 hal yang dilakukan di sana. Adakah yang tahu apa yang diajarkan? Silahkan, di buku paketnya sudah ada loh. Ada sudah yang baca? Ya, coba siapakah yang bisa? Priscilia, coba Priscilia, unmute-nya dibuka. 3 hal yang dilakukan dalam menjaga kesehatan menurut Ayurveda. Ya Bu. Iya, apa saja Priscilia?
Kalau di LKS ada ahara, vihara, sama ausada. Oke, jadi 3 hal yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan menurut Ayurveda. Nah, kasih applause dulu buat Priscilia. Ya. Nah, berarti Priscilia sudah membaca bukunya. Jadi ada 3 hal yang akan kita lakukan, yang wajib kita lakukan dalam menjaga kesehatan menurut Ayurveda. Yang pertama ada ahara. Ahara ini artinya menjaga pola makan. Ya. Yang kedua ada wihara. Menjaga gaya hidup atau gaya hidup yang harus diperhatikan. Ya. Dari video yang Ibu putar tadi itu adalah mengarah ke wihara, gaya hidup juga. Ahara juga pola makannya, ya. Dan ausada, menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Di sana tadi dalam video itu dia cuma begadang tidur, dia tidak melakukan olahraga. Nah, jadi inilah 3 hal yang penting yang wajib dilakukan kita sebagai umat manusia dalam menjaga kesehatan yang sudah tertuang di dalam Ayurveda. Nah, yang pertama sekarang ahara. Tidak makan sembarangan, makan makanan yang baik dan sehat untuk menjaga badan. Yang disebut dengan makanan itu disebut dengan makanan satwika ahara. Nah, silahkan kalian catat poin-poinnya yang penting. Jadi makanan yang sehat, makanan yang bagus itu disebut dengan satwika ahara yang menambah nilai gizi. Nah, di dalam kitab Bhagavad Gita bab 17 ya, Sradat Traya Vibhaga Yoga pada sloka 8, sloka 9 dan sloka 10. Sloka 9-nya hilang. Ya, jadi di sini ayo siapa yang bisa menyebutkan bunyi daripada sloka 8? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Tidak usah Sanskritnya, nggak apa-apa, bahasa Indonesianya saja nggak apa-apa. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi dari sloka 9? Dayu mungkin? Ayo Dayu, sloka 8? Ya, artinya silahkan. Artinya makanan yang memberi hidup, kekuatan, tenaga, kesehatan, kebahagiaan, dan kegembiraan yang terasa lezat, lembut, menyegarkan, dan enak sangat disukai. Oke, bagus. Jadi kasih plus buat temannya dulu biar semangat kita, biar nggak ngantuk, sudah hampir di siang hari ya. Oke, jadi di dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan di sloka 8 bab 17, di sana dijelaskan bahwa makanan yang memberi hidup, memberi tenaga, memberi kesehatan, memberi kebahagiaan dan kegembiraan yang terasa lezat, lembut, menyegarkan dan sangat enak atau disukai disebut dengan makanan yang bersifat satwika. Ya. Satwika. Nah, itu makanannya. Contohnya seperti apa? Penerapannya dalam kehidupan seperti apa? Makan makanan yang bergizi. Lalu ya, minggu lalu sudah Ibu jelaskan tentang pola gizi seimbang. Nah, jadi itulah makanan yang harus dimakan. Jangan makan seperti yang di video tadi, hanya makan junk food dan makanan yang cepat-cepat saji ya. Nah, ada sayur, ada susu, ada protein nabati, protein hewani, ya, ada karbohidrat yang perlu kita konsumsi. Nah, jadi ingat, makanan yang memberikan tenaga, memberikan kegembiraan, menyegarkan dan sangat enak karena disukai itu disebut dengan makanan yang satwika atau makanan yang penuh dengan gizi. Selanjutnya yaitu di sloka 9. Sloka 9.
Siapa yang bisa menyebutkan isi dari sloka 9? Siapa yang bisa menyebutkan isi sloka 9? Sancita. Ari Sancita. Buka mute-nya Ari Sancita. Ya, Ari Sancita. Dibuka mute-nya. Gimana bunyi sloka 9? Sorry, Bu. Ya. Nggak ada di LKS. Nggak ada di LKS, yang ada buku paket ya. Oke, mungkin iya. Bisa dilanjut lagi ya. Nih, bunyi sloka 9. Jadi, makanan yang pahit tetapi bukan obat, masam, asin, pedas, banyak rempah, keras dan hangus, mengakibatkan banyak kesusahan dan kesedihan dan banyak penyakit. Inilah yang disebut dengan makanan yang bersifat rajasika. Oke, siapa yang suka makan makanan seperti ini? Pasti semua jawab saya, Bu. Itu. PPT-nya. Oke, Dela langsung semangat. Apa Del? Kamu suka makanan seperti itu, Del? Nih. Coba yang suka makanan seperti ini. Makanan yang pedas, makanan yang penuh dengan lemak, rempahnya banyak. Iya. Ada yang tidak suka atau semua kalian suka? Suka. Banyak micin. Oke. Nah, ini adalah makanan yang bersifat rajasika dia, jadi makanan yang pedas. Nah ya, dilanjut lagi yang ke sloka ke-10. Ya. Makanan yang usang, hilang rasa, busuk, berbau, bekas, sisa-sisa dan tidak bersih adalah makanan yang sangat buruk. Ini adalah makanan yang seharusnya tidak kita konsumsi. Di sini Bu kasih contoh. Lihat saudara-saudara kita. Ya. Yang masih mengais sisa-sisa makanan untuk menyambung kehidupan mereka. Anak-anak di sini ini sudah luar biasa ya, kita semua di sini semoga tidak ada yang merasakan hal seperti ini. Karena Ibu lihat kalian semuanya sehat, kalian semuanya pipinya berisi, kalian segar semuanya. Ya, ini adalah makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi karena tidak memiliki gizi yang baik. Nah, makanan itu disebut dengan tamak. Ya, sekarang kira-kira makanan yang seperti apa yang bisa dikatakan makanan yang baik? Ayo sekarang kita jawab. Kira-kira makanan yang seperti apa yang menurut kita baik, atau makanan yang baik itu makanan yang seperti apa? Dewa Jati, makanan yang baik itu seperti apa, Dewa? 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada lagi? Makanan yang enak, Bu. Makanan yang bersih. enak. Makanan yang mengandung banyak gizi dan vitamin. Oke, bagus bilang makanan yang mengandung banyak gizi dan vitamin. Good. Pinter-pinter semua anak-anak Ibu pagi hari ini ya. Semangat dong, tetap semangat. Oke, jadi dalam kitab suci Weda yang disebut dengan makanan yang baik adalah makanan yang panjang duduk. Oke, mengandung sari, berarti bergizi tadi ya. Nah, pintar, udah bagus jawabannya. Yang disebut dengan rasyah. Sedikit lemak, senikdah. Jadi sedikit lemaknya.
biasanya. Tapi kalau menurut ada yang bilang, aduh makanan yang berlemak itu makanan yang enak loh Bu. Begitu nanti kita obesitas bagaimana ya. Terus tahan lama, kita ya, menyenangkan ya, dan tidak merusak ingatan atau mabuk yang disebut dengan amada. Jadi makanan-makanan yang dikatakan baik di dalam kitab suci Weda adalah makanan yang memiliki syarat 5 ini: mengandung sari, sedikit lemak, tahan lama, menyenangkan, dan tidak merusak ingatan atau memabukkan. Ya. Selanjutnya, makanan yang baik adalah makanan yang berguna. Berguna untuk apa? Sekarang, makanan yang baik adalah makanan yang berguna. Berguna untuk apa? Yuk, jawab lagi. Memperpanjang hidup. Memperpanjang hidup. Oke, bagus Satria. Membersihkan atma, memberi kekuatan, membersihkan atma, memberi rasa bahagia, memberi energi. Iya, pinter-pinter semuanya. Oke, job semuanya bagus ya. Jadi makanan yang baik adalah makanan yang berguna untuk satu, ya, memperpanjang hidup atau yang disebut dengan ayu. Ya. Kedua, mensucikan atma atau tadi yang tatwika. Ya. Yang ketiga, memberikan kekuatan fisik yang disebut dengan bala. Kalau kalian memakan makanan yang baik, makanan-makanan yang bergizi dan makanan yang sehat, pasti kalian memiliki energi untuk beraktivitas, memberikan kekuatan fisik. Ya. Nah, tadi pagi semoga sudah sarapan sehingga sehari ini tidak ngantuk ya. Terus yang keempat, menjaga kesehatan, arogya. Dan yang kelima, memberikan rasa bahagia, suka. Saat kita memakan makanan baik, memakan makanan yang sehat, kita akan menjadi bahagia. Nah, terus memuaskan, priti, dan yang terakhir meningkatkan status kehidupan atau vipardhana. Nah, inilah makanan yang baik adalah makanan yang berguna dalam 7 hal ini. Nah, selanjutnya yang kedua ada wihara, berperilaku wajar, gaya hidup yang harus diperhatikan. Gaya hidup itu seperti apa sih? Contoh sederhana lah dari kalian, gaya hidup kalian itu seperti apa? Ayo, gaya hidup kalian seperti apa? Jarang olahraga. Jarang olahraga. Lagi selain Dini jujur. Salut ibu dulu. Jarang olahraga. Sering begadang. Sering begadang, Rem, iya. Apalagi gaya hidupnya? Rebahan terus, Bu. Rebahan terus. Nggak sakit kan, Bayu? Oke. Main game, Bu. Iya. Bayu main dia kerjaannya, Bu. Oke, bagus. Jawaban kalian semuanya masuk ke sini. Oke, jadi wihara itu adalah berperilaku wajar, gaya hidup yang harus diperhatikan. Nah, di sini, aduh, ada gambar. Gambar apakah itu? Tahukah anak-anak aktivitas seorang yang sedang apa ini? Nahan kebelet. Kebelet kencing. Kebelet kencing. Oke, jadi ini dia kebelet kencing. Lihat saja dahulu. Nah, di sini di saat kalian melakukan hal ini juga berpengaruh buruk terhadap kesehatan kalian. Nah, jadi nanti kalian di situ di saat kalian menahan air, baik air besar maupun air kecil ya, maka itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Terjadinya batu ginjal, terjadinya pembusukan sisa-sisa makanan di dalam usus. Nanti berbahaya juga. Nah, sekarang
Jadi perilaku yang wajar dalam gaya hidup yang harus diperhatikan, tidak boleh begadang. Terlambat makan sesuai. Nanti kalau terlambat makan kita bisa berpengaruh terhadap lambung, ya. Kecuali orang yang sedang melakukan upawasa. Menahan hajat, baik buang air besar maupun air kecil. Lihatlah gambarnya, mukanya jadi seperti apa kalau kita menahan buang air, ya. Terus berdekatan dengan orang yang memiliki penyakit menular, sejauh mungkin dihindari. Tidur berlebihan juga tidak boleh, begadang tidak boleh, tidur berlebihan juga tidak boleh. Bagusnya anak-anak itu tidur berapa jam dalam sehari? 8 jam. 8 jam. Ya, yang paling bagus, paling ideal itu adalah 8 jam. Akhirnya kalian tidak akan memiliki kantung mata. Dan menghibur diri berlebihan. Nah, nih. Inilah buat kalian, menghibur diri berlebihan. Apa contohnya? Main game. Katanya Wahyu, Bu. Main game sampai lupa waktu. Ya, itu tidak boleh ya. Dia udah bilang yuk. Oke. Terus selanjutnya, yang terakhir, bagian yang ketiga yang wajib kita lakukan yaitu usada, menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Sudah tadi disebutkan ya. Rajin olahraga. Rajin olahraga, makan makanan yang bergizi. Sudahkah kalian lakukan? Sudah. Nah, belum. Ayo belum. Oke, di sini ya. Yang pertama, secara rutin kita minum jamu atau loloh yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Ini dalam Ayurveda ya. Adakah yang bisa meminum jamu atau loloh yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada daun. Jamu baru bisa, loloh nggak bisa, Bu. Iya, makan daun. makan daun. Oke, sederhana nih sekarang yang sering kita jumpai ya, ada kunyit. Ya, dari tumbuh-tumbuhan itu loh itu menambah imunitas dalam tubuh kita. Kita minum kunyit. Ya, mungkin ada lagi loloh apa? Daun cem-ceman. Daun kayu manis. Ya, itu bagus untuk kesehatan kita. Ya. Nah, banyak lagi tanaman-tanaman atau yang sering disebut dengan toga, tanaman obat keluarga, ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah ibu ambil mungkin lidah buaya. Adakah yang tahu manfaat dari lidah buaya? Memutihkan kulit. Dapat menyembuhkan luka. Memutihkan kulit, dapat menyembuhkan luka. Menebalkan rambut. Menebalkan rambut. Pinter. Menghilangkan bekas luka. Iya, menghilangkan bekas luka. Jadi tadi guys. Itu kita bisa mendapatkannya secara gampang. Di rumah kita pun kita bisa menanamnya. Ternyata manfaatnya luar biasa. Iya, apalagi dengan kalian sekarang yang masa pertumbuhan. Jangan sampai ada bekas luka, ya. Setidaknya bekas luka itu bisa cepat disembuhkan. Ya. Yang kedua, badan juga perlu dilawat dengan keseimbangan gerak. Ini peredaran darah ya, dan peredaran darah atau prana ke seluruh tubuh, antara lain dengan berolahraga. Jadi selain mengkonsumsi makanan yang sehat, meminum jamu serta loloh dari toga, juga kita melakukan olahraga. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, cara melakukan keseimbangan gerak ya untuk memperlancar peredaran darah, kita melakukan dengan yoga asanas dan pranayama yang secara rutin kita lakukan setiap hari. Nah, untuk yoga asanas nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, tentang yoga asanas.
Nah, sudah. Nah, di dalam kitab suci Weda juga disebutkan bahwa makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, padi-padian, susu merupakan makanan yang bersifat satvika. Salah satunya juga buah-buahan adalah salah satu makanan pelengkap yang sehat yang diakui oleh kedokteran modern. Nah, sekarang yang sedikit Ibu ada pertanyaan di sini. Saat kita melakukan persembahyangan di pura atau modalan besar lah, entah di pura atau di Merajan atau di Sanggah Kaliang, maka di situ kita akan banyak sekali memiliki prasadam berupa buah. Nah, kalau menurut kalian apa sih fungsinya pada saat kalian belum mengetahui tentang kesehatan ini? Buah tuh banyak, pasti cuma dilempar ke sana, dilempar ke sini, nggak ada yang mau makan buahnya, bener nggak? Apa? Saat kalian habis modalin itu loh, ya, saat anak-anak di rumah habis modalin tuh, pasti ada banyak ya, prasadam buah-buahan. Ada yang tahu manfaat buah-buahan di sana? Apakah ada yang sudah memanfaatkannya? Pakai buat rujak, Bu. Buat rujak. Pakai buat jus. Pakai buat jus, apalagi? Ya, mungkin pertama kita ya. Iya, mungkin pertama kita hanya berpikir itu hanya sebuah persembahan yang kita wujudkan sebagai rasa bakti kita, hasil dari bumi kita. Nah, ternyata di balik itu manfaatnya sangat banyak untuk kesehatan. Jika kalian buat jus, bisa kita konsumsi, menambah gizi, ya. Nah, itu makanan yang sehat yang diakui oleh kedokteran modern sekarang. Oke. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Masih nyari. Masih nyari. Oke, silakan Meta. Sudah cukup ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu Ibu lanjut lagi. Iya. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang dapat menyimpulkan? Silahkan disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Mungkin Dita bisa menyimpulkan, Dita? Siapa resen dong? Nggak kelihatan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Meta ke-mute. Meta masih ke-mute, Met. Buka dulu, Met. Saya masih nyari kata-kata, Bu. Oke. Udah, silahkan Meta. Jadi untuk menerapkan pola hidup sehat itu dalam kita agama Hindu terdapat juga dalam kitab suci Weda, tepatnya di Ayurveda, ya, di mana pengertian pola hidup sehat dalam Ayurveda itu adalah harmoni atau keselarasan antara tubuh, jiwa, dan pikiran seseorang dalam hidupnya. Adapun hal-hal yang wajib yang dilakukan untuk pola hidup sehat berdasarkan Ayurveda tuh ahara, wihara, sama obat. Oke, sudah? Ada lagi Mei tambahan? Enggak. Oke, sudah. Oke, beli plus dulu sama Meta, bagus. Yang lainnya tetap semangat, good job semuanya, bagus semuanya ya. Nah, jadi ya itu tadi betul sekali yang dikatakan Meta bahwa
kesimpulan yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Jadi budaya hidup bersih dan sehat di dalam Weda itu dapat dijelaskan di dalam Ayurveda yang terdiri dari 3 jenis: ahara, wihara, dan ausada. Nah, di dalam Weda juga disebutkan bahwa makanan-makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, padi-padian, susu merupakan makanan yang bersifat satvika dan ditambah lagi dengan buah-buahan. Nah, jadi inti utamanya bahwa di dalam ajaran Ayurveda itu menitik beratkan pada 3 jenis hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjaga pola hidup bersih dan sehat, yaitu ahara, wihara, dan ausada. Ya. Nah, untuk penilaian pengetahuan atau penugasan, silahkan kalian kerjakan di Google Form-nya yang telah Ibu bagikan di Classroom. Ya, sudah ada linknya di sana. Terus yang kedua, untuk penilaian keterampilan, anak-anak silahkan membuat video tentang penerapan budaya hidup sehat dari sudut pandang kitab suci Weda di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sudah dijelaskan juga di Classroom-nya nanti ya, bisa kalian buat. Nah, untuk minggu depan ya, kita akan membahas masih dalam budaya hidup sehat, tetapi penerapannya dalam yoga asanas dan manfaatnya dalam kehidupan. Ibu akan lebih spesifik pada Surya Namaskara. Silahkan kalian buka-buka lagi ya, kalian browsing dulu apa itu Surya Namaskara ya. Nah, itu materinya. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pagi hari ini mengikuti pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Tidak lupa Ibu ingatkan kembali kalian tetap jaga kesehatan, memakai masker pada saat bepergian, sering-sering cuci tangan, dan physical distancing, tetap menjaga jarak. Oke, untuk pagi hari ini Ibu akhiri dulu pertemuan kita dengan mengucapkan Param Santi, Om Santi, 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 Om.